agak sedikit ribet kalau gue mau bikin video review karena gue harus memindahkan beberapa komponen di sini. Yang pertama gue akan mindahin hard disk. Oke, hard disk kita pindahkan dulu guys. Jadi kalau misalkan kita punya satu meja doang akan sedikit repot, kecuali kalau kita punya dua meja yang bisa dipakai. Jadi beginilah effort seorang solo content creator. Mungkin kalian juga ada yang kayak gini ya. Ya gue paham banget sih gimana rasanya. Oke, lumayan juga ya guys. Jadi sekarang gue mau bikin video dan kalian bisa lihat gimana prosesnya kalau gue mau bikin video sendirian. Cukup merepotkan, tapi gue suka. Oke, gue kedatangan produk, tapi ini bukan alat syuting. Ini sedikit berbeda karena ini adalah sepatu dari Brodo. Gue dapat 4 sepatu dari Brodo, dan sekarang kita langsung aja unboxing. Dan di sini gue akan sedikit menjelaskan gimana sih caranya gue dapat barang-barang gratis kayak alat-alat syuting dan lain-lainnya. Yang pertama kita langsung aja unboxing sepatu dari Brodo. Ini jam setengah 10 malam dan kalau kalian bisa dengar ada sedikit suara hujan. Gak apa-apa, yang penting suara gue masih jelas. Yang pertama kita akan unboxing sepatu vintage Vitu Corduroy. Alright, kita lihat sepatunya kayak gimana. Wow, gila. Ini keren banget sih. Ini sepatunya warna coklat. Jadi ini tuh ada tekstur garis-garis gitu ya, sepatu Brodo. Di sini gue gak akan nge-review produk ini karena di sini gue akan nge-unboxing aja produk-produk yang dikirim ke gue. Ada sepatu, ada yang lainnya juga, nanti gue akan tunjukin. Dan gue juga akan sedikit share sama kalian gimana sih caranya untuk dapetin barang gratis gitu ya. Oke, ini sepatu yang pertama. Thank you Brodo, udah ngirim banyak sepatu ke gue. Sepatu yang pertama. Kita lihat yang kedua kayak gimana. Sepatu yang kedua, ini adalah, sini ada namanya. Mana ya namanya? Oh, di sini. Oh, gak ada namanya nih. Gue gak tahu ini namanya apa. Kios. Ini yang kedua dan ini bahannya kanvas kayaknya. Ini warna terakota, gokil banget, kece banget. Thank you Brodo. Ini sepatu yang kedua. Gue akan buka semuanya. Yang ketiga, oke. Jadi kalau misalkan kalian udah aktif di YouTube, mungkin kalian bakal bisa dapat barang-barang gratis kayak gini. Ini sepatu yang ketiga. Ini sepatu jenis slip-on. Jadi ini lebih simpel sih kalau menurut gue ketimbang yang bertali kayak gini. Tapi masing-masing punya kelebihannya sendiri gitu dan punya stylenya sendiri juga. Warnanya hijau. Thank you Brodo, ini keren banget. Oke. Sepatu yang keempat, ini adalah sepatu terakhir yang dikirim sama Brodo. Dan ini adalah sepatu formal. Gila, ini keren banget sih guys. Jadi ini tuh adalah kulit ya. Wow, baunya juga bau kayaknya kulit asli ini. Terus outsole-nya juga kayaknya bagus banget ini. Jadi, belakangan ini kalau kalian nonton YouTube gua, itu gue sering banget upload video review, mulai dari gadget, ataupun alat-alat buat syuting. Jadi konten yang akan gue bahas di channel gue itu terdiri dari vlog, review bisa banyak banget, bisa review gadget, dan kedepannya gue pengen juga untuk mereview barang-barang di luar dari alat syuting kayak fashion misalnya. Kenapa? Karena gue pengen belajar hal-hal baru. Selain gue mereview alat-alat syuting, gue juga pengen mencoba untuk mereview di luar itu gitu, kayak fashion dan gadget juga gitu. Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya, gue pernah mereview AirPods. Dan kedepannya gue juga bakal mereview gadget-gadget lainnya. Oke guys, jadi gue di sini bakal berbagi tips sama kalian. Gimana sih caranya gue bisa dapat barang-barang gratis kayak gini? Terutama untuk kalian yang baru mau mulai bikin YouTube gitu ya, bikin channel YouTube. Ada beberapa hal sih yang harus kalian perhatikan. Dan ini mungkin bisa dicatat sama kalian. Yang pertama, sebelum kalian bikin konten YouTube, kalian harus tahu dulu market kalian tuh mesti apa. Kalau gue dari awal gue tuh pengen ngejar market yang berbau sama fotografi dan videografi. Jadi orang-orang yang suka fotografi, orang-orang yang suka videografi itu adalah target pasar gue. Makanya konten yang gue buat itu pasti berhubungan sama fotografi dan videografi. Entah itu tutorial editing foto, atau misalkan tutorial fotografi, tutorial videografi. Pokoknya membahas tentang foto dan video. Makanya gue sering banget dapat barang-barang gratis. Entah itu gue dapat gimbal, monitor eksternal, dan masih banyak lagi sih sebenarnya.
Jadi, kalau misalkan kalian pengen dapat barang gratis, kalian harus tahu dulu nih konten apa yang mau kalian buat. Karena itu yang bakal menentukan siapa orang yang mau kerjasama sama kalian. Kalau kalian ngikutin gue dari awal banget, kalian pasti tahu gue pernah bikin video yang pakai HP doang, makanya kualitasnya jelek banget. Sampai akhirnya gue bisa pakai alat-alat yang lumayan proper gitu, walaupun lighting masih seadanya. Ini masih lighting yang murah banget, harganya cuma 250 ribuan. Tapi lumayan berfungsi, yang penting videonya bisa kelihatan lebih bagus gitu. Gak penting alatnya semahal apa, tapi yang penting hasilnya bisa bagus. Yang kedua, gue dikirim barang dari Ugreen. Ini adalah aksesoris gadget. Yang pertama itu ada hard case. Yang kedua ada power adapter. Yang ketiga ada wireless charger. Ini buat HP gue. Dan yang keempat ada USB-C Universal Dock Station. Jadi ini tuh banyak banget colokannya di sini. Bisa pakai USB, HDMI, bahkan ini bisa jadi SSD eksternal gitu. Karena di sini ada kompartemen khusus untuk masukin SSD eksternal. Ini datangnya baru banget tadi siang, jadi langsung gue unboxing dan gue sangat excited untuk unboxing produk ini. Yang pertama kita akan mulai dari hardcase aja deh. Kita mulai dari sini ya. Nah, oke, ini hardcase. Kita lihat bahannya kayak gimana. Kalau dilihat dari teksturnya, ini bahannya keren banget sih. Oke, ini adalah hardcase dari Ugreen. Bahannya, tasnya kayak warnanya tuh doff gitu ya, hitam doff. Dan sini ada sletingnya juga bagus banget ini. Ada tulisan Ugreen. Nah, yang paling penting adalah kalau menurut gua, kita bisa menilai barang itu bagus atau enggak. Kalau misalkan barang-barang yang kayak gini, kayak tas, pokoknya yang ada sletingnya, gua tuh selalu menilai dari ketika dia dibuka. Ini tuh gampang banget, berarti ini bagus. Biasanya gue kayak gitu mengkategorikan mana yang bagus, mana yang enggak. First impression dari fisiknya aja ini udah bagus. Dibukanya gampang. Di dalamnya, wow, bagus ya. Dalamnya juga bahannya bagus banget dan ada kayak bulat-bulat gitu. Ini kayak busa kali ya untuk melindungi entah itu kalian menyimpan power bank ataupun hard disk eksternal, itu bakal aman di sini. Karena ada beberapa busa gitu ya untuk melindungi si hard disk kalian. Di sini juga ada. Jadi di sini ada 3 kompartemen, 1, 2. Ini buat memori atau misalkan kabel juga bisa. Ini yang ketiga buat hard disk ataupun power bank ataupun apapun lah yang bisa dimasukin ke situ. Berarti itu bisa. Apaan sih gitu ya. Gue gak akan nge-review ya, gue hanya akan meng-unboxing semua ini. Ini yang pertama, ini adalah hardcase dari Ugreen. Terusnya langsung gua buang aja. Yang kedua, kita akan buka ini dulu deh. Ini adalah power adapter. Gua tuh paling seneng kalau nge-unboxing kayak gini ya, apalagi barangnya baru dan bagus. Ini tuh harga satunya aja 400 ribu gitu. Karena ini tuh fast charging ya. Mungkin video reviewnya akan gua buat secara terpisah. Ini menarik banget barangnya. Dari bobotnya sih berat ya. Ini cara bukanya dari samping. Oh, di sini udah ada kayak plastiknya gitu. Jadi kalau kita mau buka tinggal tarik plastiknya. Oke. Packagingnya bagus banget. Walaupun ini cuman power adapter ya, tapi packagingnya bagus banget. Seperti biasa di depannya ada apa ini? Biasalah, manual book. Ini dia power adapternya. Ada apa lagi di dalamnya kita lihat. Kayaknya gak ada apa-apa lagi sih. Gue cari-cari kabelnya gak ada ya. Dari bunyinya juga gak ada. Oke, mungkin gak ada kabelnya. Kita gak dikasih kabelnya. Gak apa-apa. Jadi harga 400 ribu itu hanya untuk power adapternya. Ya, jadi di sini tuh ada 3 port USB Type-C dan 1 USB tipe A. Oke. Kita akan review nanti. Thank you Ugreen. Thank you so much. I really love it. Oke, ini adalah wireless charger. Kita langsung lihat aja guys. Gue belum punya pisau yang bagus. Ini pun patah ya cutter-nya. Gak apa, yang penting berfungsi guys. Kita jangan lihat dari fisiknya. Oke, yang pertama di sini langsung ada kelihatan wireless chargernya. Mantap guys. Oke guys. Wah, gue suka banget sih. Oke, kayak gini ya bentuknya. Jadi, oke. Ini adalah wireless charger. Dan di dalamnya juga kita dapat seperti biasa ada manual book. Dan ada juga kabelnya. Kurang lebih sekitar 1 meter lah ya. Colokannya tuh di belakang, di sini. Dan ini bobotnya lumayan berat ya. Jadi nggak enteng kayak plastik gitu. Bahannya plastik sih. Ini USB-nya Type-C. Udah pasti dia fast charging.
Kita akan coba guys. Jadi sekarang gue gak perlu ribet lagi karena udah ada Ugreen ini. Kalau gue mau ngecas HP, tinggal simpen di sini dan ngecas. Mantap. Thank you Ugreen. Ini keren banget. Wow, keren. Berfungsi dengan baik. Mantap. Oke, kita langsung ke barang yang terakhir. Ini adalah USB-C Universal Dock Station. Kita lihat seperti apa barangnya. Alright. Semuanya keren sih overall. Gue suka barangnya. Ugreen, thank you banget ya. Udah ngirimin ini ke gue secara gratis guys. Kalau kalian tahu, ini harganya mahal-mahal. Dan ini yang paling mahal. Ini harganya itu 700 ribuan. Nanti akan gue simpan ya. Link pembeliannya di description. Ini adalah USB-C-nya. Ini bobotnya lumayan berat dan premium kalau menurut gua. Nah, di sini untuk masukin SSD-nya guys. Jadi di sini tuh bisa masukkan SSD. Jadi fungsinya tuh bukan hanya sebagai USB-C universal, tapi bisa juga buat SSD eksternal. Dan kalau pakai SSD itu kan ngebut banget ya untuk ngedit. Barangnya semuanya keren-keren dan gua suka semuanya. Yang terakhir, gua kedatangan ini alat syuting. Ini adalah monitor dari Feelworld F5 Pro. Sebelumnya gue pernah dikirim juga dan pernah di-review juga sama gue. Cuman bedanya ini lebih canggih. Jadi ini tuh bisa di-combine sama ini. Karena di sini kan udah ada gambarnya tuh Mars 400 di sini. Kita langsung aja deh lihat ya produknya kayak gimana. Sebelumnya udah pernah gue lihat juga, cuman belum sempat gue review karena satu dan lain hal. Jadi ada beberapa pekerjaan di luar YouTube sebenarnya yang sedikit menghambat gue bikin konten. Jadi di belakangnya itu yang membedakan sama yang sebelumnya adalah dia tuh udah bisa dipakein transmitter. Jadi kita gak harus lagi pasangin transmitternya secara terpisah gitu. Kalau kita udah pakai ini, gue yakin kita tuh udah kelihatan lebih profesional ketika syuting. Kalau misalkan kalian pengen dapat barang-barang gratis, jadi kalian harus bikin konten sesuai dengan target kalian. Misalkan kalian pengen dapat barang-barang gratisnya adalah fashion. Berarti kalian harus bikin konten-konten yang berhubungan sama fashion. Entah itu kalian ngasih beberapa tips untuk berpenampilan yang menarik misalkan. Kalau misalkan kalian pengen dapat barang-barang kayak gua, alat-alat syuting, berarti konten yang harus kalian bikin adalah konten yang berhubungan sama alat-alat syuting. Ya, fotografi dan videografi of course. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bikin konten reviewnya. Karena kalau kalian hanya fokus dibikin konten tutorial foto dan video misalnya, itu kurang maksimal. Jadi kalian harus bikin konten reviewnya juga buat menarik perhatian orang atau misalkan perusahaan yang pengen kerjasama sama kalian. Jadi ini adalah barang-barang yang masuk ke gua akan tunjukkan beberapa aja karena sisanya itu udah gua review dan gua lupa boxnya ada di mana. Ini juga Sinco udah gua pernah review sebelumnya. Dan ini juga dari Feelworld. Ini belum gua review karena ini dikirimnya sepaket sama monitor. I'm so sorry Feelworld, karena ada beberapa hal yang menghambat gue untuk bikin konten reviewnya. Gue minta maaf yang sebesar-besarnya nih sama Feelworld, karena telat untuk mereview produk yang udah dikirim. Jadi, sekali lagi kalau kalian pengen dapat barang-barang gratis, kalian bisa buat video review dulu sesuai dengan target pasar kalian. Kalau kalian pengen dapat barang-barang gratis kayak gadget, alat syuting, berarti kalian harus review barang yang sama. Tapi walaupun gue belum review sepatu sih, alhamdulillah gue bisa dapet sepatu gitu. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke personal brand lo sih. Kalau lo lihat Instagram gue suka fashion dan gue suka mix and match fashion gue gitu ya. OOTD gue mungkin itu juga yang bisa membantu gue untuk masuk ke brand. Dan sebenarnya gue juga sering banget ngerjain konten-konten untuk brand gitu. Entah itu tas, baju, dan lain-lain. Dan terakhir kemarin gue baru aja kolaborasi sama Torch. Banyak dari kalian yang beranggapan bahwa untuk menjadi seorang content creator itu perlu modal yang gede. Beli kamera yang mahal, laptop atau komputer dengan spek yang tinggi. Gue kurang setuju sih. Gue ngerti banget kalau peralatan yang terbatas bisa menjadi kendala untuk beberapa orang yang ingin menjadi content creator. Tapi dulu pun gue kayak gitu kok. Gue gak punya kamera, gue punya laptop, tapi speknya tuh masih kentang banget. Di sini gue akan berbagi beberapa tips mengenai fotografi, videografi, dan sinematografi. Tapi bang, gue kan gak punya kamera, gue gak punya laptop. Oke, santai. Gue akan mulai dari hal yang paling basic.
Semua itu akan gue bahas di Torch Academy. Jadi gue bikin Torch Academy. Di sana gue membahas ada 6 materi tentang fotografi, videografi, dan sinematografi. Tapi materi yang gue sampaikan bener-bener untuk orang-orang yang baru mau mulai, orang yang newbie lah gitu. Jadi konten fotografinya juga di sana gue jelasin gimana caranya melakukan fotografi hanya menggunakan kamera handphone, terus gimana caranya setup studio gitu ya. Dan lain-lain sih sebenarnya. Ada konten videografinya juga, gimana caranya bikin video review pakai handphone juga. Terus pakai alat-alat yang kita punya, yang seadanya, yang ada di rumah kita. Itu semuanya gue bahas di Torch Academy. Mungkin kalian bisa daftar di Torch Academy, kalian langsung aja kunjungi websitenya. Dan gue juga akan simpan linknya di description. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya dari kalian juga, apakah kita yang dikontak langsung sama perusahaan-perusahaannya, atau kita yang kontak? Sebenarnya bisa dua-duanya sih. Dulu gue pernah nyobain untuk kontak beberapa brand, dan gue nawarin, mau gak gue bikinin video gitu, video campaign. Nah dari situ gue bisa bikin tuh beberapa portofolio gue ngumpulin porto, dan sampai akhirnya porto itu bisa jadi salah satu bekal gue untuk mendapatkan pekerjaan. Sama juga ketika barang-barang kayak gini nih, ini tuh bisa juga kita ajuin sebenarnya, karena mereka juga butuh orang-orang yang mau nge-review produk ini. Yang penting satu hal sih kalau menurut gue, kalau kalian bikin konten reviewnya bagus dan menarik, gue yakin pasti perusahaan juga akan tertarik untuk bekerja sama. Tapi kalau kontennya biasa aja, mungkin akan kecil kemungkinannya perusahaan itu pengen kerja sama sama kalian. Makanya kalau kalian belum punya alat yang bagus gitu ya, alat yang masih seadanya, tapi pengen bikin konten yang menarik, kalian ikutin pembahasan gua di Torch Academy. Dan gitu gratis ya, itu gratis, bener-bener gratis, kalian gak akan dipungut biaya apapun. Dan selain gua, ada juga pemateri-pemateri lain, terutama CEO dari Torchnya sendiri, Om Ben. Dan kedepannya mungkin ada beberapa lagi tuh pemateri yang lain, kayak Pak Ridwan Kamil juga ada. Beliau juga akan mengisi materi di Torch Academy. Oke, balik lagi ke gimana caranya untuk mendapatkan produk ini. How to get free stuff gitu ya. Gue akan simpulkan langsung di sini sebelum gue menutup videonya. Yang pertama, kalian harus menentukan marketnya siapa. Nah, untuk bikin konten YouTube atau membuat channel YouTube, saran gue ya, kalian bisa memulai dari hal yang kalian suka. Karena dulu gue sukanya fotografi dan videografi, jadi gue bikin konten ya tentang fotografi dan videografi. Intinya, kalian harus bikin konten semaksimal mungkin, konten yang bagus, konten yang menarik. Gue yakin kalau konten kalian menarik, 100% gue yakin pasti bakal ada perusahaan yang mau kerja sama kalian. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kedepannya, gue akan mencoba untuk mulai aktif di YouTube ini. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, biar dapat updatean dari gue. Thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya.